Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Devika Nuraini. Video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah penulisan dan pementasan drama. Dosen pengampu mata kuliah Ibu Rahmi Rahmayati SPD MPD. Saya berasal dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas PC 2017, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya. Monolog dalam video ini berjudul Inggit Garnasih karya Ahda Imran. Selamat menyaksikan. Kusno bilang, sekuntum bunga merah yang elok melekat di sanggulnya. Begitu ia menceritakan awal pertemuan kami dulu di Bandung. Entah mengapa dia bilang bunganya berwarna merah, padahal bunganya berwarna putih. Ada surat dari Surabaya, dari Pak Cokro Aminoto untuk suamiku Kang Uci. Dalam surat itu, Pak Cokro meminta tolong agar suamiku mencarikan pemondokan untuk menantunya yang akan bersekolah di Bandung, di THS tepatnya. Lantas kami berpikir tentang pemondokan itu, tapi tetap saja tidak ada. Semua pemondokan sudah penuh. Ada pemondokan yang kosong, tapi sudah reot dan tidak pantas rasanya untuk seorang student. Apa nanti kata Pak Cokro jika menantunya kami tempatkan di pemondokan semacam itu? Tiba-tiba saja Kang Uci mengatakan tidak ada salahnya jika menantu Pak Cokro itu kita tempatkan di kamar depan rumah kami saja. Aku keberatan. Tapi Kang Uci bersikeras. Ia bilang, dengan adanya studi di rumah kami bisa membuat kami bangga. Ya, akhirnya aku mengalah. Dia akan tinggal di rumah kami. Kang Uci, Mama ngapa Akang memintaku mengalah? Duhai, siapa yang membawa takdir itu ke dalam rumah kita? Kusno, menantu Pak Cokro, lelaki yang kelak kalian kenal dengan nama Bung Karno itu datang. Kang Uci menjemputnya ke stasiun Bandung. Anak muda yang pesolek, memakai pakaian putih-putih. Ia juga mengenakan peci kebanggaannya. Peci yang ia sebut sebagai lambang semangat kaum pribumi. Sorot mata yang tajam, penuh semangat yang menggelora, tapi sangat menyejukkan. Oh iya, aku dulu pernah melihat Kusno saat Kang Uci membawaku ke Surabaya untuk menghadiri rapat Sarekat Islam. Di situ aku melihat menantu Pak Cokro itu berpidato dengan suara yang menggeledek. Ia mampu membuat semua orang terpana. Ia menyeru untuk berkata, tidak pada kolonialisme. Kusno itu anak muda yang menyenangkan. Dengan logat Jawanya, ia pandai benar bergaul. Dan ia tidak ingin dilayani berlebihan. Ia ditambah satu lagi. Kusno itu pemuda yang hangat dan periang. Beda benar dengan Kang Uci yang pendiam. Tidak usah mencari tempat lain. Saya senang tinggal di sini. Saya mau di sini saja. Begitu katanya ketika Kang Uci menjelaskan tentang pemondokan lain di sini. Dia mengatakannya sambil memandang ke arahku. Kedatangan Kusno telah mengubah suasana rumah kami. Apalagi namanya sudah mulai dikenal di tengah kaum pergerakan. Ditambah lagi Kusno itu pandai bergaul dengan student yang ada di Bandung. Rumah kami selalu ramai kedatangan teman-teman Kusno. Mereka banyak membicarakan mengenai kaum pergerakan dan politik. Di tengah perbincangan mereka,
Aku melihat Kusno itu menonjol dan disegani. Mungkin orang lain akan memakluminya. Bukan karena ia menantu Pak Cokro, tapi ia juga murid kesayangannya. Di tengah perbincangan itu, aku juga sering melihat teman-teman Kusno memandang kagum ke arahnya ketika ia menyampaikan pendapat dan pikirannya. Ia begitu yakin dengan kata-katanya. Mungkin itulah yang menyebabkan kata-katanya seperti sebuah sihir. Kedatangan teman-teman Kusno membuat aku selalu sibuk untuk melayani mereka. Bagaimana tidak, aku harus menyiapkan makanan, menyiapkan minuman. Ya, tapi aku senang melakukan hal itu. Rumah kami tidak sepi lagi seperti dulu. Rumah kami kini ramai kedatangan para student yang penuh gairah. Tapi kemana suamiku? Kang Uci? Sepertinya ia sengaja menjauh dari para student itu. Memang benar suamiku itu pengurus Sarekat Islam. Tapi kelihatannya Kang Uci tidak tertarik masuk ke dalam percakapan mereka. Mungkin karena usianya sudah sepuh, ia memilih kesibukannya sendiri. Bahkan sejak kedatangan Kusno, ia hanya sesekali bercakap dengan pemuda itu. Jarang sekali ia mau berlama-lama bicara dengan Kusno. Ia lebih memilih ke tempat biliar sampai larut malam. Hingga aku pun jarang bertemu dengan suamiku itu. Tiba-tiba saja sebuah jurang seperti menganga di antara kita.